Seratus. 4. Melbourne FM. Oi, welcome back to 104 Melbourne FM. Sih ada cerita. Mantap. Hari ini gue seneng banget nemenin kalian semua di podcast hari ini. By the way, buat yang dengerin di Spotify, hari ini gue ada di YouTube karena gue pakai Zoom meeting. Jadi silahkan kalian check out kita di YouTube, boleh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat. Dan di sini gue tuh lagi buat kayak opening baru juga gitu. Gue lagi buat kayak segmen-segmen gitu. Dan basically hari ini gue bakal punya segmen yang namanya Half Truth Statement. Jadi kita akan membahas segala statement di dunia ini, baik yang rohani maupun yang sekuler biasa aja. Tapi kadang kita tuh kan suka nyeletuk satu statement yang sebenarnya kita tuh ya nggak paham banget maksudnya apa gitu. Nah kan nggak enak juga kan kalau kita tuh ngobrol sama orang tapi setelah dipikir-pikir, iya ya gue tuh juga sebenarnya nggak ngerti maksud kata-kata itu apa. Nah makanya di segmen hari ini gue pengen ngebahas lebih dalam lagi bersama bintang tamu gue juga untuk ngebahas statement-statement yang sering kita keluarkan di dunia ini yang kita tuh mungkin kadang nggak tahu artinya. Jadi kita pengen meluruskan supaya ini juga bisa mengedukasi kita semua. Gitu aja sih. Semoga kalian enjoy and let's check it out. Ayo lubang jarum. Yo, aku kepo. Jadi ini guys, aku juga mau bahas. I just say it here. Jadi another topic nih, beda topik. Kemarin aku kepo sama Koyosi. Itu Matthew berapa kok? Ada di Matius, ada di Markus, ada Matthew. di Lukas, ada. Kalau nggak salah sih 16 ya. I'm not wrong. Tapi intinya Tuhan tuh ada satu kali ngajar kayak gini. Ada orang pengen jadi follower of Jesus ya. Enggak, ya anak muda yang kaya raya. Ada anak muda kaya raya pengen jadi follower of Jesus, terus dia bilang, Tuhan aku pengen ikut nih. Terus Tuhan nanya balik, kamu udah ini belum? Oh udah. Kamu udah do ini belum? Udah. Kamu udah do ini belum? Udah. Tapi terus dia bilang, oke. Mungkin ini lebay, tapi Tuhan mungkin kayak, oke, mantap bos. Terus dia mungkin bilang kayak, satu hal terakhir deh, coba jual semua hartamu, bagiin ke orang miskin, terus kamu ikut aku. Terus pemuda itu ternyata bersedih dan merasa hal itu sulit untuk dilakukan. Terus Jesus bilang ke murid-muridnya kan kayak, nanti gue salah lagi. Gimana? Lebih mudah untuk unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya ke kerajaan Allah. Ya. Nah, terus kemarin aku ngobrol sama Koyosi, kayak aku lagi bilang di Bible tuh banyak banget ya yang kayak ilustrasi analogi yang kita nggak ngerti karena mungkin itu kan konteksnya pakai kebudayaan Hebrew dan Greek zaman itu gitu. Terus aku bilang ke Koyosi, kok si ini ya lubang jarum itu maksudnya kayak satu pintu yang digunakan zaman dulu yang buat si unta-unta itu keluar masuk kalau ada perang atau apa gitu kalau nggak salah lah. Tapi terus Koyosi bilang bukan. Jadi gimana tuh yang benar, gimana tuh? Mitos. Jadi kan itu it sounds very good. Jadi katanya di mitosnya itu lubang jarum itu adalah gambaran sebuah pintu, sebuah gate di mana supaya ontanya bisa lewat, supaya ontanya bisa masuk tuh. Jadi yang terjadi adalah orangnya harus turun dari onta, barang-barangnya harus diturunin dari onta dulu, dimasukin satu-satu, terus baru pelan-pelan ontanya masuk, merungkuk lewat gerbang itu. Okay? Sounds cute. Jadi apa? Point of the story-nya berubah. Jadi gini, point of the story-nya kalau yang memang benar, jadi kasarnya yang Yesus katakan, hai orang kaya, kalau kamu mau masuk ke kerajaan surga, itu bisa tapi susah.
Susah. Jadi cuma susah. Kasarnya masih bisa, tapi susah, repot. Kamu harus turunin barangmu, kamu harus merungkuk, terus kamu harus masuk lewat gerbang yang kecil, baru bisa. Susah. Poinnya susah, ngerti ya? Sedangkan yang Yesus maksud bukan itu. Dan memang sampai hari ini belum ditemukan bahwa ada gerbang lubang jarum. The eye of the needle. It does not exist anywhere. No historical record whatsoever. Cuman mitos. Loh, oke. Then the question is, orang pertama yang say that lubang jarum itu adalah sebuah pintu, satu, evidence mereka apa? Dua, berarti sekarang pertanyaannya balik lagi, lubang jarum itu apa? Oke. Very simple. Nah, pertama, aku nggak tahu siapa yang pertama mengeluarkan lubang jarum itu. Tapi Koyoshi pernah dengar ya berarti ya? Sering. But it sounds nice. Kenapa? Jadi kasarnya gini. Berarti orang kaya, kalau kamu mau selamat, itu susah. Tapi masih mungkin. Tapi susah. Tapi masih mungkin. Sedangkan Yesus punya poin beda. Yesus punya poin adalah gak mungkin. Lubang jarum ya lubang jarum. Sekecil itu. Gak mungkin. Poinnya adalah gak mungkin sama sekali untuk orang kaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, sebelum orang kaya tersinggung, kita juga harus ngerti bahwa Yesus bilang di seluruh perjanjian baru, Paulus pun bilang gak ada orang sebaik apapun juga bisa sanggup untuk selamat. Gak mungkin. Jadi Yesus itu dengan jelas berkata bahwa untuk kamu bisa masuk kerajaan surga, gak ada satupun yang bisa kamu lakukan. Orang kaya gak mungkin juga. Tapi kan kemudian Yesus lanjut. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi poin Yesus itu. Jadi I don't think we need to know exactly what the eye of the needle is. Kalau memang I think ilustrasi Yesus maksudnya adalah ya lubang jarum yang kecil segini. Dan poin yang disampaikan adalah ketidakmungkinan manusia untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketidakmungkinan untuk orang kaya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri karena mereka mencintai harta. Kalau kita mungkin nggak kaya, kita mungkin pintar, kita mencintai kepintaran kita. Kita mungkin ganteng, cantik, kita mencintai kegantengan dan kecantikan kita. Nggak mungkin bagi kita untuk selamat. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Mantap. Thank you buat yang udah denger. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Share jika kalian pikir podcast gue bermanfaat, dan mungkin bisa chat gue, DM gue di Instagram atau apapun itu kalau kalian tertarik, misalnya gue harus bahas apa dan perlu bahas apa. Itu aja sih. Thank you Koyoshi. Yo. Bye.